Ini studio nggak ada orang, tapi tadi kalau bisa dengar ada kayak suara seperti itu. Tapi nggak tahu ya masuk di audio apa nggak. Gue cerita apa adanya. Emang bulu kuduk gue juga merinding lagi. Aduh. Cek cek cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, saya ucapkan makasih banyak ya, support terus teman-teman, kasih komentar-komentar positif, masukan-masukan positif yang mungkin kemarin tetap pada karpet. Mungkin karena teman-teman lebih seneng pembahasan mistik, saya akan bahas lagi pengalaman terserem versi saya ya. Nah, jadi tuh pertama-tama ceritanya, nah bagi yang belum like dan subscribe dulu ya di video saya. Ada di pojok sini, kamu bisa pencet subscribe dan kasih komentar, seenggaknya buat kasih masukan buat gue. Nah, mungkin pembahasan kali ini tentang bagian kedua menurut saya versi serem ya. Jadi tuh pengalaman pribadi saya itu ketika saya dan teman-teman lagi jalan-jalan ke Cibubur, Bumi Perkemahan. Jadi tuh saya sama teman-teman ya, yang awalnya pengen iseng malam mingguan ya, orang-orang jomblo iseng lah jalan-jalan ke sana, masuk ke sana, penasaran, katanya banyak hal-hal yang menyeramkan di sana. Nah, jadi saya itu jalan jam 8 malam, sampai sana sekitar jam 10 ya, setengah 10 kurang, pokoknya setengah 10. Nah, saya sampai ke sana dan keliling-keliling gitu ya, keliling-keliling, muter-muter sana sini. Yang dicari pun pengen semua itu, yang jalan-jalan tuh pengen lihat yang namanya hantu tuh seperti apa, jadi kayak hunting gitu ya. Muter-muter, kita itu muter-muter hampir sejam ya, nggak nemu apa-apa. Akhirnya kita istirahat ya, ada tukang minuman kopi gitu ya. Kita istirahat. Nah, jadi tuh dan istirahat bercanda lah, teman-teman tuh mulutnya tuh kadang-kadang nggak bisa disaring. Nggak ada yang kayak gitu-gitu, gue nggak percaya. Mana nih, katanya mitosnya di sini banyak nih, ngomongnya macem-macem yang aneh-aneh gitu ya. Gue gak kesel banget sebenarnya. Gue bilang, udah jangan ngomong sembarangan, nanti lu ditongolin gak bisa tidur, lu pucet lagi ya kan. Nah, abis ngopi-ngopi ya, kita selesai istirahat, kita niatnya satu putaran lagi terus pulang ke rumah gitu ya. Kira-kira motor itu baru jalan sekitar 500 meter dari tempat ngopi itu, kita keliling. Temen gue itu naik motor itu kan, gue pergi itu sekitar 3 motor, 6 orang ya. Nah, yang paling depan ini bercanda aja ya kan. Nah, gue paling belakang, bercanda. Tiba-tiba dia kayak seperti ini. Apa ini? Begini-gini, sarang laba-laba katanya. Dan itu teman yang belakang juga ngerasa. Nah, karena jarak motor satu dan yang lainnya itu agak lumayan ya, kisaran 4 meteran, pada berhenti. Kenapa? Gue kayaknya nabrak sarang laba-laba ya kan, di gini-giniin ya. Tapi kayaknya nggak ada, begitu nggak ada. Nah, yang digoncengin ini ngerasa dia itu nengok ke belakang. Dan lo tau nggak, serem banget ya. Jadi motor gue paling belakang ya kan, motor dua, itu nengok ke belakang, serem banget. Apa yang dilihat tuh ternyata kuntilanak tuh terbang, tapi kebalik. Jadi tuh motor yang depan itu kelilipan rambutnya kayaknya. Wah, sambil ketawa lagi gitu. Motor dua juga lihat. Nah,
akhirnya cabut. Nah, gue yang paling belakang, gue nggak tahu menahu apa sih, gue pada cepet ngebut, emang kayaknya kenapa gue juga ngikut dong, jadinya jadi kayak parno juga, ngebut. Kira-kira ya udah keluar dari perkemahan tuh kenceng banget, teman bawa pada. Nah, gue berhentilah di pom bensin istirahat, dan gue tanya kenapa gue pada ngebut-ngebut, sakit perut. Gila, gue tadi lu nggak lihat katanya, ya salah satu, lu nggak lihat emang apaan? Gue ngeliat tuh kuntilanak terbang kebalik. Wah gila, serem banget katanya mukanya. Dan kalau gue rasa ya teman-teman juga pasti kabur ya, serem gitu, terbang kebalik, rambutnya panjang ke bawah sambil ketawa-ketawa. Nah tapi pas posisi gue nggak, karena gue paling belakang, gue nggak lihat. Tapi dengar gue dengar ketawanya. Ya mungkin gue juga nggak, antara bingung, yang dua ini panik, dua motor ini panik, gue juga jadi akhirnya ngebut. Nah kalau gue ngebayanginnya ya versi gue itu serem ya, karena kayak apa sih kelilipan rambut, tapi pas ditengok ternyata ngeliatnya yang seperti itu. Nah kalau pengalaman gue yang berikutnya itu sama teman-teman gue yang racing ya. Kalau di video teman-teman bisa dengar, ini studio nggak ada orang, tapi tadi kalau bisa dengar ada suara seperti itu. Tapi nggak tahu ya masuk di audio apa enggak. Gue cerita apa adanya. Emang bulu kuduk gue juga merinding lagi. Gue malah males ngomongin kayak gini kan. Tapi permintaan dari temen-temen tuh ada aja. Dan lo bisa lihat nih, bisa zoom. Kalau bisa lihat zoom, ini jam 2 malam. Jadi gue bahas bikin konten tuh selepas kerja. Gue nggak tahu tadi gue sih denger ya, itu bukan suara di alam gaib, tapi suara nyata kayak rak. Tapi nanti coba teman-teman, coba pas saya edit, saya akan perjelas ya. Lanjut, cerita kedua itu yang buat saya serem itu ketika saya lagi liburan ke rumah liburan nih. Jadi kan temen gue itu ngekos Gunadarma. Ngekosnya itu di Depok, Gunadarma Depok. Karena setahu gue dia suka pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini. Nah ngekos di Gunadarma Depok. Jadi tuh ya gue biasalah main ke kosannya, nginep di situ ya. Teman gue, sahabat gue, bukan cewek. Jadi main PS ya, ngobrol lah, ngerokok lah sampai malam. Jadi temen gue udah tidur duluan ya kan, tapi gue bingung. Itu kos emang agak serem juga sih, agak tempatnya lampunya jarang, dan temen gue juga nggak ngomong sih ada gimana ceritanya. Jadi tuh pas jam 1 malam temen gue udah tidur duluan, gue belum bisa tidur, gue masih ngerokok, masih main HP. Tiba-tiba ada suara duk. Aduh, apa itu ya? Wah, orang lagi nukang kali. Hilang gue bilang. Malah bunyi lagi duk. Seperti gitu suaranya ya. Gue bingung banget apa ya. Nah ceritanya tuh gue habis dari kamar mandi keluar, gue pengen ngerokok lagi di depan ya. Jadi gue lihatnya ada rame nggak sih di luar anak-anak kosan jam segini. Pas gue buka jendela, lu bayangin aja papasan tiba-tiba nengok permen, matanya nggak ada gitu ya, hitam tapi agak banyak lukanya, serem banget lu. Bayangin gue cuma pengen ngerokok, tiba-tiba ditengoknya bareng. Gue diem aja, tapi gue nggak teriak wow, nggak, gue diem ya. Deg-degan iya, karena gue nggak siap ya kan. Waduh, terus nggak masih bunyi tuh. Gue ngintip, mondar mandir di jendela, loncat. Gue nggak bisa tidur ya kan. Aduh,
apalagi dan yang gue bikin bete-nya itu takut masuk, ya kan, masuk wah kacau. Tapi ya alhamdulillah gue berdoa lah, minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, gue berdoa akhirnya gak lama hilang lah kan. Tapi nggak cukup di situ aja ternyata. Nggak cukup di situ aja Ferguson, nggak semudah itu. Akhirnya jam 3 tuh gue masih agak ngantuk lirir, tiba-tiba kok ada yang gini, ada suara cakaran gitu ya, apalagi dan tiba apa kucing ya kan. Gue mau intip jendela ntar takut lihat lagi ya kan. Waduh, apa ya gue bingung ya kan. Tapi sempat gue intip jendela bagian bawah, gue intip ada, aman kali. Terus duduk lagi, bunyi lagi sok. Coba deh gue buka pintu, takutnya kucing kali ya. Pas gue buka pintu tahu jenisnya tuh mirip genderuwo kayaknya, udah gue panjang terus dipeng begini. Pas gue buka, gue tutup lagi, gue diem. Akhirnya gue tidur aja, gue selimutan. Wah gila rasanya tuh luar biasa. Nggak super. Temen gue nggak ngomong gitu loh, ada apa di situ. Dan temen gue juga kebetulan memang nggak bisa lihat. Mungkin orangnya cuek kali ya, jadi nggak diganggu. Pas gue, aduh iseng ya kan. Akhirnya udahlah, gue tidur aja. Tidur nggak terasa sih ada rasa takut. Nah cara gue ngilangin rasa takut kalau lagi keadaan posisi terjebak kayak gitu, dengerin headset musik, udah itu dijamin bersih dari gangguan suara-suara yang menyebalkan ya. Udah lama-lama gue ketiduran. Paginya gue cerita, teman gue jadi pindah kosan gara-gara gue cerita. Tapi sebelum dia ngekos selama sebulan dia nggak pernah disengin kayak gitu. Tapi pas gue cerita jadinya parno. Nah buat teman-teman jangan, seenggaknya kalau memang teman-teman lihat ya jangan pernah ceritain takutnya kejadiannya sama. Jadi temen yang nggak tahu menau, jadi rasa parno itu bisa nimbulin hal-hal yang nggak kita duga kadang-kadang. Tapi kalau kita berani, kita cuek, insya Allah sih enggak. Tapi jujur posisi gue saat itu gue nggak lagi takut sih, lagi galau. Cuman kayak mungkin aura gue dilihat, ah ini kerjaan enak ini. Nah mungkin kisah dari gue itu aja kali dulu ya. Ada sesi selanjutnya yang bakalan gue upload setiap hari jam 8 atau setengah 9 malam. Pokoknya gue upload itu antara malam Jumat, malam Selasa, atau malam Kamis. Pokoknya like dan subscribe video saya, dan loncengnya juga dibunyiin. Jadi ketika saya upload, teman-teman masih bisa nyaksiin video-video saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya sampai habis. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.